Pertanyaan tentang keaslian Alkitab merupakan isu yang sering muncul, baik dalam diskusi antarumat beragama maupun dalam ranah akademis. Banyak orang bertanya-tanya, apakah Alkitab yang kita miliki sekarang masih murni sama seperti naskah aslinya, ataukah sudah dipalsukan dan diubah oleh manusia? Untuk menjawab hal ini, penting melihat dari berbagai sisi, sejarah penulisan, penyalinan naskah, bukti arkeologis, serta kesaksian umat Kristen sepanjang zaman, proses penulisan dan penyalinan. Alkitab tidak ditulis oleh satu orang pada satu waktu, melainkan merupakan kumpulan kitab yang ditulis oleh sekitar 40 penulis berbeda selama rentang waktu lebih dari 1.500 tahun. Kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan sebagian kecil Aram, sedangkan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Naskah-naskah asli, autografa, memang tidak ada lagi, karena usia gulungan papirus atau perkamen sangat terbatas. Namun yang kita miliki adalah ribuan salinan kuno yang sangat dekat dengan naskah asli. Para juru tulis Yahudi, Soferim, dan penyalin Kristen pada abad-abad awal memiliki aturan ketat dalam menyalin teks. Misalnya, dalam tradisi Yahudi, setiap huruf dan kata dihitung, bahkan jika ada satu kesalahan, seluruh gulungan bisa dianggap batal. Hal ini menunjukkan kesungguhan menjaga keaslian teks, bukti arkeologis dan manuskrip. Salah satu penemuan terpenting adalah gulungan Laut Mati, Dead Sea Scrolls, pada tahun 1947. Naskah ini berusia lebih dari 2000 tahun dan berisi hampir seluruh kitab Perjanjian Lama. Setelah dibandingkan dengan teks Alkitab modern, ditemukan bahwa isi dan pesan utamanya tetap sama, hanya berbeda dalam hal ejaan atau variasi kecil yang tidak memengaruhi doktrin iman. Untuk Perjanjian Baru, kita memiliki lebih dari 5.800 manuskrip Yunani, serta ribuan terjemahan Latin, Koptik, Syria, dan lain-lain. Dibandingkan dengan karya-karya kuno lain, jumlah manuskrip Perjanjian Baru jauh lebih banyak dan lebih dekat dengan waktu penulisannya. Hal ini membuat kemungkinan adanya pemalsuan besar-besaran menjadi hampir mustahil, sebab terlalu banyak saksi naskah yang bisa saling dikoreksi. Tuduhan pemalsuan. Beberapa pihak mengklaim bahwa Alkitab sudah diubah, biasanya dengan alasan adanya perbedaan terjemahan atau variasi teks. Memang benar, terdapat perbedaan kecil antar salinan naskah, disebut varian tekstual. Namun, penelitian para ahli Textual criticism menunjukkan bahwa lebih dari 99% varian tersebut hanyalah soal ejaan, tata bahasa, atau kata yang ditulis berbeda, tetapi tidak mengubah arti. Hanya sebagian kecil yang memengaruhi frasa tertentu, namun tidak ada yang merombak ajaran inti seperti tentang Allah, Yesus Kristus, keselamatan, atau kebangkitan. Sebagai contoh, dalam Markus 16:9-20 atau Yohanes 7:5-3-8-11, ada catatan kaki di banyak Alkitab modern yang menjelaskan bahwa bagian ini tidak ditemukan dalam manuskrip tertua. Justru hal ini menunjukkan kejujuran tradisi Kristen, tidak menyembunyikan variasi melainkan memberitahu pembaca secara terbuka. Kesaksian sejarah gereja. Sejak abad-abad awal, para bapak gereja mengutip ayat-ayat Alkitab dalam tulisan mereka. Jika seluruh manuskrip Alkitab hilang, sebenarnya Alkitab masih bisa direkonstruksi hampir seluruhnya hanya dari kutipan para penulis Kristen kuno. Ini bukti kuat bahwa isi Alkitab konsisten dan tidak diubah seenaknya. Perbedaan terjemahan. Kadang orang menganggap Alkitab dipalsukan karena ada banyak versi terjemahan, King James Version, NIV, LAI, dan sebagainya. Padahal perbedaan ini lebih kepada gaya bahasa, sasaran pembaca, dan hasil kajian terbaru terhadap manuskrip kuno. Sama seperti menerjemahkan buku ke dalam bahasa lain, makna inti tetap sama walaupun pilihan kata bisa berbeda. Kesimpulan, dengan semua bukti sejarah, arkeologi, dan penelitian ilmiah dapat disimpulkan bahwa Alkitab tidak pernah dipalsukan atau diubah secara substansial. Naskah yang kita baca sekarang adalah hasil pelestarian yang sangat teliti selama ribuan tahun. Perbedaan kecil yang ada hanyalah masalah teknis penyalinan dan tidak memengaruhi inti iman Kristen. Bagi orang percaya, lebih dari sekadar bukti sejarah, ada keyakinan rohani bahwa Allah sendiri menjaga firman-Nya agar tetap murni. Seperti tertulis dalam Yesaya 40:8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya.